Yang paling utama dan pertama untuk kemudian saya butuh untuk tekankan lagi, refresh lagi untuk menjadi sebuah sandaran ya, sebuah pijakan kita mau memandang persoalan ini, membedahnya, menganalisanya dan kemudian mencari tawaran solusi mana yang akan kita ambil adalah bahwa kita wajib bertanya dan mengembalikan sudut pandang kita itu kepada bagaimana Islam memberikan tuntunan. Kembali ke Islam ya. Karena kalau tidak begitu Mas Ishak, kita akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam teori, narasi, kemudian pendapat, konvensi-konvensi, kesepakatan-kesepakatan, bahkan dia menggunakan label-label atau jalur-jalur kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional, begitu kan ya. Kalau kemudian kita itu bukanlah satu kaum, satu kelompok orang yang beriman, yang mengerti dan memahami bahwa kita sudah memiliki tuntunan kehidupan yang komplit dan lengkap gitu ya. Mungkin kita akan bisa jadi terpana dengan narasi-narasi yang beredar di luar sana yang kemudian dibungkus dengan keilmiahan atau sebenarnya itu pseudoscience ya. Sebenarnya itu juga fake, nggak ada pembuktian yang kemudian benar-benar menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu seperti yang diklaimkan. Tetapi ketika kemudian kita itu paham bahwa Rasul menyampaikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, maka sepanjang kita memegang Islam kita akan ditarik kepada ketinggian. Dan ketika kita ada pada ketinggian, maka kita akan bisa melihat mana yang sebenarnya itu sebuah kerendahan, kehinaan, dan mana sebenarnya hakikinya kemuliaan, begitu Mas Ishak ya. Dan ini merujuk kepada bagaimana Islam memberikan tuntunan, itu adalah konsekuensi iman kita. Nah, ini harus saya selalu ulang supaya menjadi mindset yang otomatis setiap kali ketemu masalah. Saya muslim, saya harus nanya pada Islam. Itu harus begitu. Sebagaimana yang ada di dalam An-Nisa 65. Ini juga saya selalu ulang-ulang. Coba nanti sahabat-sahabat buka dulu buka. An-Nisa 65. Bahwa di situ Allah berfirman bahkan dengan mengawalinya dengan kalimat takkid ya, kata-kata yang menggunakan huruf takkid dan dengan harfu qasam juga, dengan qasam artinya sumpah. Allah bersumpah ya. Fala wa rabbika, maka sungguh demi Tuhanmu. Nah, dia bersumpah dengan namanya sendiri. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka itu pada hakikatnya tidak beriman. Semuanya dinafikan keimanannya sampai yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim atas segala persoalan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan ketika kemudian sudah kamu putuskan apa jawabannya, apa solusinya, tidak engkau dapati pada diri mereka itu keberatan sedikit pun dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Jadi konsekuensi iman kita itu selalu merujuk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, yaitu risalah Islam, menjadikannya sebagai hakim, sebagai pemutus. Ketika sudah diputuskan, oh ini halal, oh ini haram, ini terpuji, ini tercela, ini mengantarkan kepada keridhaan Allah, ini mengantarkan kepada kemurkaan Allah, maka kita menerimanya dengan sepenuh hati tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Itu harus begitu. Dan kita juga di dalam Al-Maidah 49 itu juga harus saya ulang-ulang juga. Allah berfirman, anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian itu gitu ya, menghukumi persoalan-persoalan yang terjadi di antara kalian itu bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi memang kalau kita ngaku mukmin, itu konsekuensinya adalah kita memiliki jalan hidup Islam. Kita menjadikan segala persoalan yang kita hadapi itu ketika kita cari solusinya, nanyanya ke Islam. Dan ketika sudah kita temukan, sudah sami'na wa ata'na, kita menerimanya dengan sepenuh hati tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Termasuk juga dalam hal ini Mas Ishak. Karena kalau kemudian kita tidak bertanya kepada Islam, maka di situ tuh akan kita dapat, oh apakah LGBT atau homoseksual ini tuh gangguan kesehatan mental ataukah ini gangguan jiwa. Kita kan bisa mendapati itu penjelasan yang seperti ini itu gonta-ganti dari tahun ke tahun. Dunia pada awalnya dulu mengatakan bahwa ya itu adalah bagian dari gangguan jiwa, tapi kemudian makin ke sini, dan itu ada pada satu titik juga di mana mereka kemudian sampai melakukan voting. Jadi ini dimasukkan gangguan jiwa ataukah tidak, begitu kan ya? Ya, sampai kemudian
disepakati bahwa bukan gangguan jiwa. Kalau di kita Masya memang Allah. pernah masuk dia dalam orang dengan masalah mental, tapi bukan masuk ke dalam, belum ada gangguannya. Tapi kalau yang transgendernya masuk ke dalam orang dengan gangguan jiwa. Tapi semakin kesini ketika kemudian kita juga mengadopsi bagaimana kesepakatan internasional, apakah yang disampaikan oleh asosiasi psikiatri mungkin Amerika, Australia, Eropa, atau kemudian WHO, maka kemudian kita akan mendapati bahwa sekarang sama sekali yang namanya orientasi seksual menyimpang tadi itu nggak masuk ke dalam orang dengan gangguan jiwa. Jadi bahasan kita itu tidak hendak ribut di situ begitu loh. Karena saya hendak menjadikan itu sebagai standar untuk menilai, melakukan sebuah penyikapan atau kemudian nanti nyari solusi, tidak. Tapi kita benar-benar kembalikan saja kepada Islam. Kenapa begitu? Karena Allah lah yang menciptakan kita dan dunia ini. Dia yang pasti paling tahu bagaimana baik dan apa yang baik dan buruk untuk ciptaannya, kan begitu kan ya. Apa yang bisa mengatakan pada kerusakan, apa yang bisa mengatakan pada kebaikan. Dan aturannya itu sifatnya pasti hakiki, nggak nisbi, nggak kira-kira, nggak gonta-ganti, nggak trial and error, kan gitu kan ya. Dan hakikinya itu tidak hanya kemudian bisa kita pegang selama di dunia ini, wah ini benar, pasti benar, tapi karena memang hakiki itu sampai ketika nanti kita dikembalikan kepada Tuhan kita tidak kecelik gitu loh. Karena kalau kemudian kita mengira di sini itu, wah ini kita bela-bela gitu ya, kita jadikan ini bahkan sebagai heroisme atas nama perjuangan hak asasi manusia gitu. Ternyata ketika kemudian kita dikembalikan kepada Sang Pencipta manusia itu, penilaiannya, standar penilaian itu ternyata beda. Gitu kan. Kalau hari ini kan ya membuka aurat, memiliki orientasi seksual kayak apa saja begitu kan ya. Itu hak asasi manusia, bagian dari hak asasi gitu loh. Bagian dari hak asasi, bagian dari kesehatan seksual yang sejahtera. Karena kalau ada dipaksa di situ, kemudian ada intimidasi, merasa didiskriminasi, dia punya orientasi seksual seperti ini, dia memenuhinya dengan cara yang kemudian ternyata ke orang lain kok ngurus-ngurusi, maka itu dikatakan tidak sejahtera situasi kesehatan seksualnya, secara psikis, secara mentalnya. Dan itulah yang kemudian membuat kaum muslimin hari ini itu justru semakin mereka lupa bahwa mereka itu sudah punya tuntunan yang akan membuat mereka itu tidak perlu kesasar-sasar dan tidak perlu nyari-nyari lagi begitu solusinya. Dan itu juga akan mengantarkan besok di akhirat itu ketika kita dikembalikan pada Allah, kita bisa bertanggungjawabkan gitu, tidak kecelik gitu loh, tidak kecelik gitu ya. Nah, jadi itu catatan pertamanya ya. Maka kita harus menjadikan tuntunan Islam itu sebagai sebuah rujukan.